Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TI 06 yang diberikan tugas kelompok database SMA yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jundi Fatih, ada Salsabila Elsa Rahmadina, dan Ari Darsono. Untuk Ari Darsono tidak ikut menjelaskan, tidak bisa ikut hadir dalam penjelasan ini karena beliau berhalangan. Pertama-tama kita lihat dulu untuk IRD-DB SMA-nya, itu ada macam-macam tabel yang saling berelasi dari mulai tabel siswa, kemudian ada tabel perpustakaan. Perpustakaan ini berelasi ke tabel siswa dengan kolom siswa underscore ID yang berforingki ke tabel siswa. Kemudian tabel rapot. Rapot juga sama halnya berforingki atau berelasi ke tabel siswa. Kemudian ada tabel SPP. Tabel ini juga sama berelasi ke tabel siswa dengan foringki kolom siswa underscore ID. Lalu ada tabel ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini juga sama, dia berelasi ke tabel siswa, foringki juga di kolom siswa underscore ID. Kemudian ada tabel kelas. Tabel kelas ini mempunyai kolom ID dan jenis. Tabel kelas mempunyai relasi ke tabel siswa. Jadi tabel siswa mengambil ID kelas ini di kolom kelas ID. Ini jadiin foringki dulu ke kelas. Kemudian ada tabel mata pelajaran. Mata pelajaran ini dia berelasi juga ke tabel kelas dengan mengambil ID kelas dan disimpan di kolom kelas underscore ID yang berforingki. Kemudian ada tabel guru. Tabel guru ini berelasi ke tabel mata pelajaran, di mana mengambil ID mata pelajaran dan diforingki ke kolom mata underscore pelajaran underscore ID. Jadi bisa mengetahui mata pelajaran apa nih yang gurunya mengajar dari nama pelajarannya. Kemudian kita bagaimana cara membuat tabel itu sendiri dari tabel pertama hingga akhir yang dijelaskan oleh Salsabila Elsa Rahmadina. Dipersilakan dong Salsabila Elsa. Daftar list table DBSMA 1 mata underscore pelajaran dengan query berikut. Create table mata underscore pelajaran ID integer dalam kurung 11 auto increment not null primary key. Nama underscore pelajaran parkar dalam kurung 45 not null. Kelas underscore ID integer dalam kurung 11. Foreign key dalam kurung kelas underscore ID reference kelas ID. 2. Siswa dengan query berikut. Create table siswa. ID integer 11 auto increment not null primary key. NIS pakar 15 not null. Nama lengkap pakar 45 not null. Kelas ID integer 11. Tempat underscore lahir pakar 45. Tanggal underscore lahir date. Jenis underscore kelamin pakar 20. Orange key kelas ID reference table
kelas ID. 3. Guru dengan query berikut. Create table guru. ID integer 11, auto increment, not null, primary key. Nama Fakar 45, NUPTK Fakar 20, not null. Mata pelajaran ID integer 11. Foreign key, mata pelajaran ID, reference table mata pelajaran ID. 4. Kelas dengan query berikut. Create table class, ID integer 11, auto increment not null, primary key. Jenis Fakar 45, not null. 5. Ekstrakurikuler dengan query berikut. Create table ekstrakurikuler, ID integer 11, auto increment not null, primary key. Nama Fakar 45, siswa ID integer 11. Foreign key, siswa ID, reference table siswa ID. 6. Perpustakaan dengan query berikut. Create table perpustakaan, ID integer 11, auto increment not null, primary key. Nama buku Fakar 45, stok integer 11, siswa ID integer 11, jumlah pinjam integer 2, foreign key, siswa ID, reference table siswa ID. 7. Rapot dengan query berikut. Create table rapot. ID integer 11, auto increment not null, primary key. Nilai siswa integer 3. Dan untuk auto increment primary key, ini kita ada kesalahan untuk penulisannya, jadi dihiraukan saja dan dilanjutkan. Itu siswa ID integer 11, semester integer 11, status pacar 45, not null. Foreign key, siswa ID, reference table siswa. 8. SPP dengan query berikut. Create table SPP, ID integer 11, auto increment not null, primary key. Bulan Fakar 45, nama siswa Fakar 45, siswa ID integer 11, status Fakar 45 not null, foreign key siswa ID, reference table siswa ID. Dan selanjutnya yaitu membuat view yang disampaikan oleh Jundi. Ya, untuk view ini kita menampilkan 2 table view. Yang pertama, view untuk menampilkan data siswa serta kelasnya dengan query create view vw underscore siswa underscore kelas alias select a.id, a.nis, a.nama underscore lengkap, a.jenis underscore kelamin, b.jenis alias kelas from siswa A join kelas B on a.kelas underscore id sama dengan b.id. Untuk bisa memanggil si view ini yang ingin kita lihat itu dengan cara select bintang from vw underscore siswa underscore kelas. Baik, jadi kita ingin melihat hasil dari view yang pertama kita buat tadi dengan cara memanggil select from vw siswa kelas. Ya, di sini kelihatan di mana kolom ID, NIS, nama lengkap dan jenis kelamin ini berasal dari tabel siswa, punyanya si siswa. Lalu kita joinkan ke tabel kelas, yang dimana ini berurutan dari sesuai kelas dan nama-namanya, dari mulai Andri, laki-laki, kelasnya 10 IPA dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada view untuk menampilkan guru dengan mata pelajaran ya, dengan query create view vw underscore guru underscore mata pelajaran alias
select a.id, a.nama alias nama underscore guru, a.nuptk, b.nama pelajaran from guru A, join mata underscore pelajaran B, on a.mata underscore pelajaran underscore ID sama dengan b.id. Lalu jika kita ingin melihat hasil dari view yang kita bikin ini dengan cara memanggil select underscore from vw underscore guru underscore mata pelajaran titik koma. Lalu kita panggil si view tersebut dengan select from view underscore guru ada ya, di sini terlihat ada ID nama guru yang kita aliaskan, kemudian NUPTK dan nama underscore pelajaran yang sudah kita aliaskan yang berasal dari tabel mata pelajaran, dan 3 kolom ini berasal dari tabel guru. Kemudian kita membuat store prosedur. Di sini kita membuat 2 prosedur. Yang pertama, buat prosedur yang menampilkan data siswa berdasarkan jenis kelamin dengan query. Pertama kita ubah delimiternya ke $2 ini. Yang defaultnya itu titik koma. Kita ubah ke $2. Kemudian create prosedur gender siswa. In gender varchar 20, begin select bintang from siswa, where gender sama dengan jenis underscore kelamin titik koma. Dan diselesaikan dengan $2 delimiternya. Kemudian kita style ulang delimiternya dengan titik koma. Lalu panggil dengan query call gender siswa, dan kita pilih nih jenis kelamin apa yang mau ditampilkan. Kita mau tampilkan laki-laki titik koma. Dipanggilnya nanti aja. Kita lanjut dulu untuk prosedur yang kedua. Prosedur yang kedua ini prosedur yang menampilkan data SPP berdasarkan status dengan query. Kita ubah delimiternya ke /2, kemudian create prosedur status SPP. In status underscore SPP, varchar 45, begin select bintang from SPP, where status underscore SPP sama dengan status. Kita end dengan delimiter /2. Dan kita defaultkan kembali delimiternya menjadi titik koma. Lalu kita panggil dengan query call status SPP. Yang kita pilih statusnya itu yang lunas. Oke, yang pertama kita tadi bikin prosedur yang dimana panggil menampilkan prosedur siswa yang berjenis kelamin yang kita mau. Kita mau panggil si prosedur itu yang laki-laki. Nah, ini kawan. Kemudian yang kedua kita panggil si yang status SPP tadi yang kita sudah bikin dengan call status SPP yang mana kita mau tampilkan yang lunas. Nah, ketahuan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 siswa yang lunas di mana di bulan Juni ini. Oke, selanjutnya kita membuat function. Kita membuat functionnya juga 2 ya. Yang pertama itu ada function membuat status underscore SPP yang parameternya status. Untuk menerima argumen lunas, maka returnnya yes. Dan argumen belum lunas,
maka return-nya no. Membuat dengan query berikut. Pertama kita delimiternya kita ubah dulu ke $2, kemudian kita create dengan create function status underscore SPP, parameternya ini status varchar 45, kemudian isinya ada return varchar 45, begin, declare, text underscore status varchar 45, titik koma, case status, when lunas, then kita set teksnya yang lunas, when lunas, set text underscore status sama dengan yes, titik koma. Else, jika bukan yang lunas, kita set text underscore status sama dengan no, titik koma. And case, return text underscore status, dan kita end-kan dengan delimiter $2, lalu kita dibawakan kembali delimiternya ke titik koma. Bagaimana kita cara eksekusinya? Eksekusinya dengan select bulan, nama underscore siswa, status underscore SPP, dalam kurung status alias status underscore SPP from SPP, titik koma. Dipanggilnya nanti aja, pokoknya kita sudah bikin yang mereturn argumen di status SPP ini. Yang kedua, ada membuat function welcome untuk mereturn teks yang sudah ditentukan dengan query berikut. Jadi, mereturn teks yang berisi isinya selamat datang di database SMA. Dengan cara delimiter, kita ganti delimiternya /2. Kemudian kita create function welcome, tutup kurung, tidak ada parameter, return text, begin, return, nah teksnya selamat datang di database SMA, titik koma. Lalu kita end dengan delimiter /2 dan kita default-kan kembali delimiternya dengan titik koma. Lalu kita panggil function welcome ini dengan select welcome, tutup kurung, titik koma. Baik, kita coba dulu ke MySQL-nya. Kita coba yang ini nih, yang status SPP. Kita panggil ya. Kita kopas aja. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan, Zoom saya error. Kemudian kita panggil si function ini yang status SPP dengan kode berikut yang sudah saya ketik. Kita langsung saja eksekusi, kita panggil. Nah, ini ketahuan nih di bulan Juni namanya si Andri, ketahuan status underscore SPP-nya ini yes. Kalau yes, dia berarti udah lunas. Nah, kalau yang no ini nih seperti si Bunga, di bulan Juni dia belum lunas, dia bermasalah sama sekolahnya. Kemudian kita panggil yang function kedua itu dengan yang teks itu ya. Select well. Nah, di mana parameternya? Nah, ini di sini nih. Selamat datang di database SMA. Oke, yang terakhir kita lihat bagaimana cara bikin trigger ini. Saya bikin satu sih. Oke, lalu kita yang terakhir membuat trigger. Trigger ini kita buat satu aja, yaitu membuat trigger update underscore tmp underscore lahir ini dengan mengaktifkan tabel siswa yang menampilkan data tempat lahir yang sebelum diubah dan sesudah diubah. Namun harus dibuat dulu nih tabel yang nama tabel ini log underscore siswa untuk menampung atau merecord data yang sudah diubah. Yang sudah diubah kan ada di tabelnya si siswa nih di tempat lahir yang update. Nah, yang sebelumnya yang lamanya ini ada di tabel log siswa. Nah, gimana cara bikinnya? Pertama-tama kita bikin tabel log siswa dengan query create table log siswa, create table log underscore siswa, ID integer 11, auto increment not null primary key. Nis varchar 15, nama underscore lengkap varchar 45, kelas underscore ID integer 11, tmp underscore lahir underscore lama varchar 45.
TMP tan_lahir_ baru varchar 45. TGL _lahir det. Jenis _kelamin varchar 20. Lalu ditutup dengan tutup kurung, lalu titik koma ya. Nih. Lalu buat triggernya nih. Si triggernya ini kita buat dengan query create trigger update _tmp_lahir. Before update on tabel siswa for each row begin insert into log_siswa set. Nah, ini kita set nih. Nis-nya yang lama nis_old.nis. Yang kedua tmp_lahir_lama old_tmp_lahir. Ini artinya tempat lahir yang lama, yang kolom tempat lahir lama ini bukan berelasi, jadi punya hubungan di tempat lahir di kolom siswa nih, tempat lahir kolom siswa. Jadi ini kan isi log siswa, koma tmp_lahir_baru sama dengan new tmp_lahir titik koma. Nah, si kolom ini merekam si tmp lahir yang baru, yang sudah diganti. Nah, kemudian kita end trigger ini dengan delimiter $2. Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa ini ketik di atas script ini, terus kita delimiterkan dulu dengan $2 supaya baik membuat triggernya, dan kita akhiri dengan $2. Nah, untuk mengetes trigger itu bekerja, maka kita update salah satu siswa di tabel siswa dengan query update siswa set tempat _lahir Yogyakarta where ID sama dengan 1. Kebetulan saya udah coba ini yang si ID yang ke-1 ini udah berubah di Yogyakarta kemarin. Kita ubahnya di ID yang kedua aja. Kita update yang ID keduanya aja, update. Update siswa thread. Sebentar ya. Kita lihat dulu nih. Si siswanya, tabel siswanya. Nah, kita mau ubah si yang ID 2 nih, si Alansur. Lahirnya di Banten. Nah, misal ada perubahan, dia maunya, bukan maunya. Dia lahirnya ternyata di Jakarta. Oke, kita update dulu. Update siswa. Where ini, yang mana nih? Yang ID nomor 2. Nah, oke nih, change nih, ada yang berubah nih 1. Kita lihat nih, berubah gak dia dari Banten ke Jakarta? Kok tempat lahir sih? Nah, lihat, berubah kan dia nih si Alansur ke Jakarta, dari Banten berubah ke Jakarta. Nah, kan kita udah buat trigger nih untuk merekam atau merecord yang tempat lahir yang lama ke yang baru. Nah, gimana cara lihat yang sebelum diubahnya? Untuk itu kita ini dulu, kan tadi udah dibikin ya table log_siswa. Nah, kita lihat aja di sini. Select from table si log_siswa. Nah, ketahuan kan ada 2 di sini. Ternyata tempat lahir yang lama yang sudah kita setting tadi itu si ID 2 si Alansur yang dulunya di Banten berubah ke Jakarta yang udah ada di tabel Jakarta ini. Nah, sebelumnya saya udah nyoba ini
si ID 1 si Andri ini tempat lahirnya sebelum diubah ke Yogyakarta itu dia di Jakarta. Nah, oke, kita sudah membuat trigger. Kebetulan trigger yang kelompok kami bikin ini cuma ada satu ya, karena lumayan sulit. Jadi kita akhiri saja penjelasan presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.